Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ardiansyah. Dan saya Vina Amalia. Di sini kami akan memenuhi mata kuliah usul fiqh dengan judul Al-Qiyas. Nah, baik, di sini untuk Vina, apa itu definisi kias? Baik, kias itu secara bahasa merupakan takdiru syai'in wa tasyiyatuhu bihi walidzalika summiyal mi'yalu mi'yasan, yang mana kias secara bahasa adalah mengukur dan menyamakan sesuatu dengan yang lain. Oleh karena itu, mi'yal atau takaran dinamakan miqyas atau ukuran. Dan kias secara istilah yaitu istikhraju mithlil hukmi madhkuri lima lam yudhkir bijami'in bainahuma. Kias secara istilah adalah mengeluarkan kesamaan hukum yang sudah disebutkan kepada hukum yang tidak disebutkan, karena ada perkara yang mengumpulkan keduanya, yakni ilat yang sama. Rukun syarat kias itu apa aja sih, Rip? Nah, rukun kias itu ada 4. Yang pertama, asal, yaitu pertakah yang digunakan untuk menyempurnakan atau digunakan untuk mengukur. Yang kedua yaitu far'u atau cabang, yaitu perkara yang diserupakan atau yang diukur. Yang ketiga, ilat, yaitu sifat yang mengumpulkan antara hukum asal dan hukum far'u. Yang terakhir hukum yaitu ketetapan hukum far'u terjadi setelah ada hukum asal. Jadi yang untuk kehujahan kias itu apa? Kalau dari firman Allah yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa'tabiru ya ulil absar, yang mana maka ambillah dari kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang punya wawasan. Quran surah Al-Has ayat 2. Kalau sabda nabinya? Yaitu bagaimana cara kamu memutuskan perkara yang dihadapkan kepada kamu? Maka ia menjawab, aku akan memutuskan dengan kitabullah. Nabi SAW bersabda, jika tidak kamu temukan dalam kitabullah, maka ia menjawab, aku akan kembali kepada sunnah Rasulullah. Nabi SAW bersabda, jika tidak kamu temukan dalam sunnah Rasulullah dan kitabullah, ia menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku dan tidak berpaling meninggalkan masalah tersebut. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya dan bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah terhadap apa yang menjadikan ridho senang Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Untuk syarat-syarat kiasnya? Yang pertama itu syarat kiasnya, hukum asal hendaknya merupakan hukum yang masih berlaku. Dan yang kedua, hukum asal yang hendaknya merupakan hukum syar'i. Dan yang ketiga, hukum asal hendaknya bukan hukum yang diberlawanan dari tertib kias. Dan yang kedua itu syarat-syarat far'u. Yang pertama, hukum far'u tidak boleh mendahului hukum asal. Dan yang kedua, ilat far'u harus sama dengan ilat asal. Dan yang ketiga, hukum far'u harus sama dengan hukum asal. Dan yang terakhir, syarat-syarat ilat. Yang pertama, masih berlaku, maksudnya selama masih ada ilat maka masih ada hukum. Dan yang kedua, berlaku sebaliknya, maksudnya selama tidak ada ilat maka tidak ada hukum. Dan yang terakhir, ilatnya tidak bertentangan dengan nas, karena ilat tidak sebanding dengan nas, maka nas harus didahulukan. Jadi macam-macam kias itu apa aja, Rip? Nah, pembagian kias itu yang pertama ada kias aula, yaitu kias yang ilatnya mewajibkan hukum, sedangkan perkara yang diikutkan lebih layak untuk diterapkan hukum atasnya dibanding yang diikuti. Contohnya, memukul kedua orang tua, hukumnya disamakan dengan mengucapkan kata-kata urf, yaitu diharamkan sebab sama-sama menyakitkan. Di sini ada sebuah dalil Al-Quran dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan
Inna yabluguna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanhurhuma wa qul lahuma qawlan kariman. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Yang kedua yaitu kias musawi. Kias musawi yaitu yang ilatnya mewajibkan hukum, sedangkan perkara yang diikutkan memiliki kesamaan untuk ditetapkan hukum atasnya dengan yang diikuti. Contohnya, membakar harta anak yatim, hukumnya disamakan dengan hukum memakannya sebab sama-sama merusak. Yang ketiga, kias dalalah, yaitu kias yang ilatnya menunjukkan terjadinya hukum, akan tetapi tidak sampai menetapkan hukum karena lemahnya ilat. Contohnya, harta anak kecil hukumnya disamakan dengan harta orang dewasa dari segi sama-sama dikenakan wajib zakat karena sama-sama harta yang sempurna atau nishabnya. Sedangkan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan harta anak kecil tidak wajib dizakati karena ia tidak dikenakan kithab dalam urusan ibadah. Yang terakhir yaitu kias sabah, yaitu mengkiaskan masalah cabang kepada dua masalah ashal yang dijadikan untuk kias, tetapi di antara kedua yang digunakan adalah yang paling banyak kesamaannya. Contoh, seorang hamba sahaya yang dirusak, maka dalam urusan menanggung atau mengganti bisa dikiaskan pada dua ashal. Yang pertama, disamakan dengan orang merdeka karena sebagai anak Adam. Yang kedua, disamakan dengan binatang karena ia adalah harta benda. Baik, sekian video singkat dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami meminta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.